Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Vita dari Kombes 12. Di sini saya mau membahas mengenai bagaimana dampak dari kemunculan media-media besar kayak Kompas Group, terus juga media-media besar lainnya kepada media lokal yang ada di daerah. Ya, yang dimana kita tahu media kecil tuh ya pasti kalah sama media yang udah besar. Mereka harus bersaing, yang pasti nggak mudah buat bersaing dengan media-media yang besar, dan pasti ya banyak banget dampaknya. Yang pertama saya mau bahas dari dampak negatifnya dulu. Jadi media lokal tuh ya sering banget lah yang namanya kayak kalah saing, ketinggalan dari media-media besar, mulai dari segi dananya, modalnya, terus juga teknologi yang digunakan sampai dengan SDM atau sumber daya manusianya gitu. Nah, media besar tuh biasanya ya mereka sudah punya memang tim yang kuat dan sudah terencana, ada strukturnya, pokoknya kayak terstruktur lah dibandingkan dengan media-media kecil gitu. Mereka juga punya alat yang memadai, dan yang pastinya dengan segala fasilitas yang mereka punya bisa menyebarkan berita kemana-mana juga cepat gitu. Terus selanjutnya ya isu-isu lokal juga dengan adanya media-media besar tuh jadi makin tersingkirkan. Media besar biasanya lebih fokus kepada berita nasional, politik, atau yang viral-viral aja, padahal ya berita-berita yang di daerah pun juga nggak kalah penting gitu untuk masyarakat setempat. Tapi karena ya nggak diliput, mereka nggak punya fasilitas yang memadai gitu, jadi banyak yang nggak tahu nih info-info penting yang ada di daerah gitu. Terus jadi kepercayaan masyarakat ke media lokalnya pun juga semakin menurun, karena orang-orang ya seiring berjalannya waktu lebih sering mengonsumsi berita dari media-media besar aja gitu. Media lokal jadi kehilangan pembacanya, bahkan juga ya dari situ kehilangan pembaca, jadi bisa kehilangan pemasukan juga dari situ. Ya walaupun begitu, dari beberapa yang sudah saya jelaskan dampak negatifnya, ada dampak positifnya juga nih bagi media-media kecil di daerah gitu. Misalnya kayak media lokal yang di daerah tuh jadi lebih kreatif. Mereka ngikutin nih media-media besar, kayak jadi bikin konten di media sosial. Mereka jadi ikut digitalisasi, terus juga kayak bikin podcast atau bahkan kerjasama dengan media besar. Jadi mereka tuh nggak bersaing, mereka berkolaborasi, kerjasama buat bikin berita yang lebih relevan gitu. Terus tadi ada peluang buat kolaborasi. Media lokal tuh kadang ya kerjasama bareng buat liputan-liputan di daerah, jadi berita lokalnya pun bisa sampai ke tingkat nasional. Dan yang paling kerennya, kadang media lokal juga mulai fokus nih pada identitas mereka sendiri di budayanya mereka. Mereka ngangkat budaya-budaya yang di daerah, terus juga pakai bahasa lokal, dan liputan topik-topiknya tuh ya dilirik lah oleh media besar. Jadi mereka tetap punya keunikannya tersendiri. Nah, contohnya kayak di Yogyakarta deh. Di Jogja sekarang kan sudah masuk kayak Kompas Group, terus ada Kompas TV Jogja, kompas.com. Nah, media lokal yang di Jogja kayak Kedaulatan Rakyat atau yang biasa disebut KR, sama Harian Jogja. Itu Harian Jogja bagian dari Jawa Pos. Itu kedua media lokal yang ada di Jogja tuh jadi terdampak banget gitu dari hadirnya media-media besar. Ya yang kayak Kedaulatan Rakyat kan itu salah satu media yang cukup legendaris lah, dari zaman dulu, muncul di tahun 1945 gitu dengan keunikan tersendiri. Dia mengangkat berita-berita daerah-daerah Jogja gitu. Buat dampak negatifnya ada gitu, pasti ya ada. Yang tadi juga udah dijelasin, pembacanya jadi
berkurang. Terus juga ya karena orang-orang pindah kepada media yang lebih cepat kayak kompas.com yang kayak gitu-gitu, yang menghadirkan berita-berita yang cepat, up to date. Terus juga kebanyakan jadi pengiklan tuh lebih masang iklan di media besar karena ya dianggap lebih bergengsi. Tapi juga ada sisi positifnya ya, kayak media-media daerah jadi lebih semangat lagi, terinovasi lagi ngelihat media besar yang semakin berkembang. Mereka mulai aktif juga di media sosial dan makin rajin angkat cerita tentang budayanya, seninya yang ada di Jogja. Padahal kayak ya mereka tahu bahwa Jogja tuh keren banget kan keseniannya, budayanya. Jadi dari situ salah satu cara mereka buat naikin lagi media mereka gitu, buat ngeliput kesenian yang ada di Jogja. Jadi ya intinya kehadiran media besar yang sekarang ini sudah cukup banyak juga di nasional, ya pastinya jadi tantangan juga buat media-media lokal. Tapi bukan berarti mereka kalah gitu. Justru ya ini jadi motivasi buat mereka terus. Sini saya mau melanjutkan bahasan tentang bagaimana keuntungan media besar dalam menjalankan fungsi pers. Jadi media besar tuh kan punya jangkauan yang luas banget ya. Jadi kayak ngebayangin satu berita yang bisa dibaca oleh jutaan orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Itu artinya ya informasi tuh sekarang bisa cepet banget sampai ke masyarakat dan gak ada batasan jarak waktu gitu. Jadi kalau ada seperti peristiwa penting, ya masyarakat bisa langsung tahu gitu. Selain itu media besar tuh biasanya juga punya sumber daya yang memadai, kayak jurnalis profesional, tim risetnya, terus juga teknologi canggihnya. Jadi informasi yang mereka sajikan juga lebih akurat, lengkap, dan sesuai gitu dengan kebutuhan masyarakat. Ya nggak cuma cepat tapi juga ya pasti bisa dipercaya gitu. Media besar juga punya peran dalam pendidikan, misalnya kayak lewat artikel, terus juga video edukatif atau berita yang dikemas menarik. Ini bisa ningkatin banget minat baca, apalagi buat pelajar ya. Nah, selain itu media juga bisa jadi sumber hiburan, kayak acara TV, terus juga podcast, sampai konten-konten YouTube dari media besar tuh nggak jarang bikin kita betah nonton sampai dapat wawasan yang baru. Nah, ini penting banget sih buat kayak apalagi buat fungsi kontrol sosialnya gitu kan. Media besar bisa jadi alat buat ngawasin dan kritik kebijakan pemerintah ya, apalagi kebijakan pemerintah sekarang cukup kacau gitu ya bisa dibilang. Jadi media tuh sangat bisa berperan sih dalam kontrol sosial gitu. Nah, kalau misalkan kayak ada penyalahgunaan di pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan, terus juga ada pelanggaran HAM atau kriminalitas, nah, media besar bisa tuh ngangkat kasus itu ke publik. Nah, dengan begitu kan masyarakat jadi tahu dan ya bisa ikut juga ngawasin pemerintahan. Jadi semacam kayak watchdog-nya negara gitu, kayak ada fungsi pengawasan dari media besarnya. Selain itu media juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi karena ya bisa ciptain lapangan pekerjaan, terus juga bisa gerakin industri kreatif dan bisa berperan dalam iklan juga promosi produk di dalam media tersebut. Terakhir, peran media dalam demokrasi juga nggak bisa dianggap remeh ya. Kayak menurut KPU tuh pers itu merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Artinya ya pers punya peran penting juga buat ya menjaga keseimbangan dan juga transparansi dalam negara. Jadi itu
itu dia kenapa media besar tuh punya keuntungan juga dalam menjalankan fungsi persnya, dari yang menyebarkan informasi, tadi dijelasin mengedukasi juga, menghibur juga, sampai bisa jadi kontrol sosial dan juga penunjang demokrasi.